Saat Felisa sedang berdandan, tiba-tiba ia mendengar suara tembakan dari arah seberang. Dia kaget namun membiarkannya dan terus berdandan. Saat dia memakai lipstik, tiba-tiba ada suara teriakan. Ya ampun, ada apa ini? Ia pun membuka tirai dan melihat ada seorang pria dengan wajah berlumuran darah. Ruangan itu dipenuhi dengan darah. Melihat hal tersebut, Felisa merasa ketakutan. Ia segera menutup jendela dan berpura-pura tidak tahu. Namun, ada orang yang menyadarinya. Pembunuh itu menatapnya, kemudian melihat ke arah orang yang dibunuhnya, dan menyadari muka mereka sangatlah mirip. Felisa ketakutan dan segera berlari. Ia mengambil pakaian dan segera turun mencari taksi. Pembunuh itu melihatnya berlari dan segera mengejarnya. Untungnya Felisa lari dengan cepat. Ia masuk mobil dan bergegas pergi. Ia pun mengenakan kacamata hitamnya dan merasa lebih aman. Ia melihat sekeliling, namun ia tidak memperhatikan bahwa mobil pembunuh berada tepat di sampingnya. Akhirnya Felisa pun sampai di kantornya. Namun ternyata ia terlambat dan dimarahi oleh bosnya. Felisa tidak berniat menjelaskan dan membiarkan bos memarahinya. Dan di saat yang bersamaan pembunuh pun datang dan bersembunyi di tangga. Felisa masuk ke kantor dan pembunuh pun naik ke atas. Si bos mengira ia hanya tamu biasa dan mempersilakannya masuk. Untungnya Felisa juga mempersiapkan senjata. Felisa membuka pintu dan berlari. Felisa terus berlari dan si pembunuh terus mengejarnya. Felisa pun tidak berani pulang ke rumah. Ia masuk ke gedung mencari ruangan yang tidak terkunci dan bersembunyi di sana. Ia mengunci pintu dan mendengar langkah kaki pembunuh yang semakin dekat. Ia panik dan terus berjalan mundur. Namun ternyata si pembunuh memiliki kunci. Ternyata itu adalah rumah si pembunuh. Ia ketakutan dan terburu-buru mengeluarkan senjata. Pembunuh itu masuk dan berkata, "Jangan panik, mari kita bicara dulu." Tangan Felisa pun dengan cepat mengeluarkan senjatanya. Pembunuh pun mulai ketakutan. "Coba kamu tenang dulu, jangan tembak saya." Pembunuh pun berjalan mendekati Felisa dan berniat merebut senjatanya. Setelah perjuangan yang sengit, pembunuh pun telah terbunuh. Felisa ketakutan dan membungkuk. Ruang tersebut dipenuhi darah. Ia tiba-tiba menyadari orang di seberangnya menutup jendela. Ia melihat wajahnya dan ternyata wajahnya mirip dengan si pembunuh. Pantas, si pembunuh selalu ingin mengajaknya berbicara. Ternyata si pembunuh tahu ini adalah lingkaran tak berujung. Jika ingin menghentikannya, maka harus memberitahukan orang tersebut. Dan sekarang waktunya Felisa untuk mencari orang tersebut.